Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ratna dan Nurul Huda akan mempresentasikan makalah yang berjudul Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, pengertian Makkiyah dan Madaniyah merujuk pada 4 definisi, yaitu pendapat pertama, yaitu menurut tempat turunnya, Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Pendapat selanjutnya tentang menurut isinya, Makkiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang ayat-ayat tauhid dan pondasi-pondasi untuk beriman kepada Allah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang hukum, ibadah, muamalah, sistem sosial, dan lain-lain. Menurut kitab atau sasaran pembicaraan, Makkiyah adalah seruan yang ditunjukkan kepada penduduk kota Mekah, sedangkan Madaniyah adalah seruan yang disampaikan kepada penduduk kota Madinah. Kemudian, pendapat yang terakhir yaitu menurut waktunya, Makkiyah adalah ayat-ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah, sedangkan Madinah adalah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sesudah Nabi Muhammad SAW berhijrah. Pendapat yang terakhir ini adalah pendapat yang digunakan oleh para ulama. Ini istilah para ulama, namanya Makkiyah bukan turun di Mekah, namun turun sebelum Nabi berhijrah. Sedangkan Madaniyah bukan turun di Madinah, namun turun sesudah Nabi berhijrah. Contoh, surah Al-Maidah yang merupakan ayat terakhir dan turun di kota Mekah saat Nabi sedang haji, ya. Saat itu kan sedang Fathul Mekah dan Nabi sedang berhaji. Namun surah Al-Maidah tadi itu disebut surah Madaniyah walaupun turun di Mekah. Kenapa? Karena diturunkan setelah Nabi berhijrah. Jadi ayat Madaniyah itu adalah ayat yang diturunkan sesudah Nabi berhijrah walaupun tempatnya di kota Mekah maupun Madinah itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bentuk-bentuk cara menentukan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Menurut para ulama, ada 2 cara menentukan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Cara yang pertama yaitu qiyasi. Qiyas adalah pengetahuan ayat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan kriteria yang menonjol, antara lain melalui ciri kitab, kandungannya, uslubnya, dan lain-lain. Cara yang kedua yaitu simai. Simai adalah menentukan ayat Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan riwayatnya. Contoh, dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat, serta para tabi'in yang melihat proses pengumpulan Al-Quran tersebut. Seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim misalnya telah melansir riwayat dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Demi zat yang tiada Tuhan selainnya, tidak ada satu ayat pun yang tidak saya ketahui proses penurunannya, dan tidak ada satu ayat pun yang tidak saya ketahui dalam konteks apa ia diturunkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah. Ciri ayat Makkiyah yang pertama, ayat Makkiyah sebagai besar adalah ayat-ayat pendek. Yang kedua, banyak membahas tentang akidah. Yang ketiga, tiap surah dinyatakan lafaz kallah. Yang keempat, mengisahkan tentang para nabi dan umat terdahulu. Yang kelima, kata-kata yang dipergunakan dalam ayat sangat indah. Yang keenam, menjelaskan tentang surga dan neraka. Yang ketujuh, kalimat yang digunakan juga tergolong fasih dan balik. 8. Kebenaran akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan. Itu tadi adalah ciri-ciri dari surah Makkiyah. Kemudian, ciri-ciri ayat Madaniyah adalah ciri-ciri ayat Madaniyah. Yang pertama, ayat sebagian besar berayat panjang. Yang kedua, pembahasan mengenai legalisir hukum, hukum hibah, ibadah, muamalah, sistem sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, ayat didahului dengan lafaz ya ayyuhallazina amanu, yang artinya wahai orang-orang beriman. Yang keempat, menggunakan kalimat usul serta ungkapan syariah.
Yang kelima, mengandung sindiran terhadap kaum munafik. Nah, tadi itu adalah ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah. Kita akan memasuki pada materi selanjutnya. Pembahasan materi selanjutnya adalah surah yang termasuk dalam Makkiyah dan Madaniyah. Jadi, untuk surah yang termasuk ke dalam ayat Makkiyah ada 86, sedangkan surah yang termasuk dalam ayat Madaniyah adalah 29. Namun, kemudian sisa surah yang berjumlah 86 adalah termasuk ke dalam surah Makkiyah berdasarkan definisi pengertian Makkiyah dan Madaniyah, yaitu berdasarkan waktunya sebelum dan sesudah Nabi Muhammad SAW berhijrah. Terkadang ada juga surah yang sebagian Makkiyah dan Madaniyah, misal surah Al-Mutaffifin. Surah ini membahas tentang celaka orang-orang yang mengurangi timbangan termasuk ke dalam ayat Madaniyah ya. Namun topik selanjutnya itu tentang orang-orang kafir. Nah, para ulama menyepakati surah ini termasuk surah Makkiyah dan juga sebagian lagi Madaniyah. Masuki pembahasan yang keempat, yaitu perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Perbedaan ayat Makkiyah dan Madaniyah. Pertama, kebanyakan ayat-ayat Makkiyah berisikan penetapan tauhid dan akidah, sedangkan Madaniyah kebanyakan berisi masalah ibadah, muamalah, hukum, fikih, dan lain-lain. Yang kedua, ayat-ayat Makkiyah memakai konteks tegas dan lugas, sedangkan Madaniyah kebanyakan menggunakan konteks kalimat yang lunak. Terakhir, kebanyakan ayat-ayat Madinah memiliki ayat panjang, sedangkan ayat Makkiyah memiliki ayat pendek. Pembahasan yang terakhir yaitu manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, untuk mengetahui ayat mana yang turun terlebih dahulu dan mana yang belakangan. Yang kedua, untuk mengetahui sejarah turunnya Al-Quran. Yang ketiga, untuk mengukuhkan keautentikan Al-Quran. Yang keempat, meresapi gaya bahasa Al-Quran. Yang kelima, mengetahui keindahan bahasa Al-Quran dan menjadi khazanah ilmu-ilmu keislaman. Yang keenam, mempermudah dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Sekian penjelasan tentang Makkiyah dan Madaniyah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi kami. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video pembelajaran kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.